Secara terminologi, kata selak berasal dari bahasa Lombok yang berarti salah atau dapat juga dimaknai seram. Istilah ini pun sempat disematkan pada suatu kampung di Lombok Timur. Dikarenakan banyaknya kemunculan makhluk-makhluk seram di wilayah itu, Kampung Selak sebutannya. Meski keberadaan makhluk jadi-jadian ini sudah tak asing lagi bagi masyarakat setempat, namun jika berkunjung ke suatu kampung yang disinyalir ada penganut selaknya, maka akan sulit dikenali karena mereka berbaur seperti masyarakat biasa pada umumnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Kampung Selak itu benar-benar ada? Kampung Selaknya nggak ada. Jadi saya sedikit sebenarnya keberatan juga disebut ada di wilayah saya ini ada Kampung Selak. Artinya sak kepala desanya, kawilnya, tuan gurunya Selak semua kan. Itu nggak ada. Yang ada dan dapat dipastikan dan dapat dipertanggungjawabkan di beberapa kampung, kebanyakan kampung di Lombok ini insya Allah pasti ada tahu Selaknya. Paling kurang satu orang lah gitu. Konon sosok selak yang menyeramkan itu tak mempunyai niat menyakiti manusia yang tak punya masalah pribadi dengannya. Hal itu pun pernah dialami oleh seorang warga yang berdagang di area tepi pantai di wilayah Lombok Timur ini. Begini ceritanya. Nah, pas sekitar pukul 1 tuh pulang dari sini mau ke rumah kan, yang saya lihat cuman nyalanya api. Nyalanya api itu besar dia. Jadi mikirnya saya, wah itu bake yang dinamakan bake selak. Selak api yang biasa dipanggil di sini. Menurut informasi, prosesi untuk menjadi selak membutuhkan ritual khusus yang dilaksanakan ketika bulan purnama atau di saat terjadi gerhana. Mereka menyebutnya bulan darah. Pada waktu itu, beberapa selak akan berkumpul di persimpangan sungai untuk melakukan ritual pelantikan pada calon selak. Tradisi kebiasaan orang Selak itu adalah kalau yang memandikan ilmunya, mandi kan, biasanya pada bulan-bulan tertentu, selesai berguru, nambah ilmu pada bulan Muharram. Kemudian yang kedua ada namanya ngeres. Ngeres itu touring, melakukan perjalanan ke suatu tempat dalam rangka menakut-nakuti orang. Kemudian yang ketiga adalah mangke. Mangke itu satu perilaku memakan bangke secara material. Biasanya di muara tempat bertemunya dua kali itu. Di situ mereka terjadi, sering melakukan itu. Bertepatan dengan bulan purnama di bulan Muharram, tim misteri dunia pun menelusuri lokasi yang ditenggarai menjadi tempat ritual para penggelut selak. Di malam ini kita dapat informasi bahwa pada malam hari ini ada satu ritual, yaitu menurunkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu bayangan. Ini yang sering dipergunakan oleh para tusela dalam melakukan aktivitasnya untuk menakuti warga lainnya. Tapi karena sifatnya sangat privasi, jadi kita sedikit agak sembunyi-sembunyi nih. Takut kita kena karma yang bersangkutan tersinggung dan sebagainya. Mari kita lihat ya. Sini, duduk. Itu
ritual untuk memanggil yang kodamnya ilmu itu. Itulah ilmu bayangan. Ilmu bayangan itu. Ilmu itu bisa menjadi sebuah ilusi. Jadi orang bisa di tempat ini, tapi dia kelihatannya di tempat jauh. Raganya ada di tempat itu. Kita tidak disadari nih. Kita tidak disadari nih. Ya, betul-betul sudah jadi deh. Dekat dikit. Maju dikit. Yap. Mana tak? Coba sedikit. Terus. Ini ada batu nih, ada batu. Pasti di batu itu. Terhalang. Usah. Kalau dia jadi ilmu ini, dia udah batu besar. Itu ada batu besar penonton ya. Nanti sang guru akan nanya, kamu lihat enggak saya gitu? Kalau mengatakan dilihat di sela batu itu, maka apa ilmu itu jadi. Itu. Dan biasanya kalau udah jadi begitu, ada satu ritual lagi yang harus dilakoni. Apa itu? Ya biasanya mencari sesuatu karena ada bau-bau yang amis tapi kayak bau harum. Itu aromanya bagus itu. Buat dia. Suasana kian mencekam tatkala para pelaku selak menyadari kehadiran tim misteri dunia di sana. Weh, kita ketahuan. Aduh, mati lampu. Ketahuan. Tak ingin kehilangan momen, Pak Muhir yang paham akan seluk-beluk selak ini pun langsung mendekati mereka. Tempat itu. Allahu Akbar. Jadi apa gawe dengan si ngone ini? Pekerjaan kanak baja. Nah ini cerita bahwa tadi itu sedang menerima ilmu. Nah, lamun batu sini jauh ilmu siburu ilmu bagus. Nah, jadi kamu dek nepacu je ilmu sela sekelakina Nah. sela sebenarnya ya salah senggawe ya. Nah inilah Pak penonton, jadi menurut informasi bahwa yang tadi itu memang seawalnya adalah satu ilmu yang bagus ya. Tetapi seringkali ini yang dimanfaatkan oleh yang menerimanya itu ke jalan yang sedikit agak sesat. Jadi bau teng kita orang tua apa sih gawe ini? Kita orang apa sih ini? Bau. Ayo. Nah, ini. Ini ada benang ya. Dalam perspektif orang Sasak, benang ini adalah perlambang hitam, warnanya hitam. Inilah yang akan mengalir pada urat-urat darah yang menerima ilmu yang tadi. Nah ini priok ini tanda ini. Rata-rata ya orang yang berguru sela itu pakai priok baru gini. Ini isinya bisa air dan kembang setaman. Lebih lanjut, rupanya prosesi penurunan ilmu selak yang terekam kamera itu berjalan dengan mulus. Seorang murid yang terlihat sedang dimandikan di muara sungai itu pun dikabarkan telah berhasil menerima ilmu selak yang seutuhnya. Jauh di kegelapan hutan, tim misteri dunia mendapati dua orang yang berperilaku mencurigakan. Setelah yang satu ini, tetap di misteri dunia. Jalan. Sebentar. Sebentar mati.
Penelusuran tim Misteri Dunia masih berlanjut. Diketahui Selak tak hanya menakuti orang dengan penampilannya yang menyeramkan, namun mereka juga dikenal memiliki perilaku yang menjijikan. Salah satunya senang memakan kotoran dan juga bangkai, terutama bagi pelaku Selak yang baru mencapai ilmu tahapan pertama. Jauh di kegelapan hutan, tim Misteri Dunia pun mendapati 2 orang yang berperilaku tak biasa. Gerak-gerik mereka tampak begitu mencurigakan. Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Ini orang ya, kita lagi curiga nih, pakai baju hitam-hitam lagi nih. Ini biasanya ini. Nggak ada orang. Biasanya ya, kalau yang karena kaitannya dengan tahu selak, salah satu ritualnya itu mangke, mencari bangkai untuk dimakan. Nah, ada bau apa ini? Bau, ayo. Ini, Oh, amis. ada bau amis ini. Ini tanpa rekayasa, ada bau amis ini. Biasanya dicari yang kalau baru jadi itu, dia ngambil ini kodok lalu dibawa pulang atau dimakan sini. Dunia kita yang memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan kosmos. Setiap kosmos itu ada makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menghuninya. Air dihuni oleh ikan dan binatang lainnya, termasuk tempat-tempat ini Tuhan menciptakannya untuk semua itu, termasuk makhluk gaib. Masih banyak misteri di dunia ini yang belum terungkap hingga menjadi tanda tanya. Ada yang sedikit tersingkap, namun banyak juga yang tidak terpecahkan. Bersama Misteri Dunia, sampai jumpa di episode selanjutnya.